Lalu kemudian pada saat ini, setelah terbang jauh menuju pusat dari Pulau 49, tiba-tiba di tengah kejauhan, energi iblis yang mengerikan mengalir menuju ke arah langit. Setelah melihat pemandangan ini, dengan terkejut, Fang Han segera berkata, "Sungguh energi iblis yang kuat. Tampaknya, awan itu adalah perwujudan iblis surgawi. Di medan perang iblis surgawi, saya belum pernah menemukan energi iblis yang begitu kuat seperti ini. Bahkan, Raja Iblis yang perkasa yang sebelumnya dikalahkan Hua Tiandou di arena iblis itu, tidak memiliki energi iblis yang begitu kuat seperti ini." Sesaat setelah mengatakan ini, langit yang gelap tiba-tiba berubah kemerahan seakan mau meledak. Tampaknya Raja Iblis Air Gu telah memecahkan segelnya. Saat melihat ini, semua murid yang berada di sana segera terkejut hebat. Bagaimana tidak, iblis ini sebelumnya telah diredam kekuatannya serta disegel oleh Fang King Sui bersama Komandan Iblis Ying Tianqing. Dan kini, tampaknya Raja Iblis itu akan keluar dari segel penjaranya. Apakah dia telah berhasil memulihkan kekuatannya? Lalu kemudian pada saat ini, tiba-tiba ledakan keras segera terdengar. Dari ledakan itu, penampakan ribuan kepala iblis juga segera keluar seperti belalang, semuanya mengeluarkan suara suram. Dan di saat iblis-iblis surgawi itu berterbangan menuju area dari pusat pulau ini, mereka segera menelan semua jiwa orang yang berada di pulau ini, menyerang otaknya dan memanipulasi roh. Dan ketika orang-orang ini tidak bisa menahan serangan dari iblis surgawi ini, orang-orang ini akan segera mati, dan kemudian menjadi mayat berjalan. Melihat ini, Fang Han segera berpikir di dalam hatinya. Di Pulau 49 ini, terdapat istana gua yang didirikan oleh Fang King Sui secara diam-diam. Jika aku membantunya untuk mempertahankan istana gua ini, itu akan menjadikan kontribusi besarku terhadapnya. Dengan kontribusi itu, jika aku menghadapi banyak hal di masa depan, secara alami dia pasti akan membantuku. Setelah memikirkan hal ini matang-matang, tanpa ragu sedikitpun, dengan lambaian tangannya, masa ki sejati Kaisar Kayu Fang Han secara tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, energi ki sejati ini memvisualisasikan dirinya menjadi monster besar yang segera terbang ke arah langit. Dengan ganas, ki sejati yang menyerupai monster ini segera membuka mulut besarnya. Dengan satu tarikan nafas, mulut monster itu segera menelan ratusan iblis surgawi yang terbang seperti belalang. Setelah ratusan iblis surgawi ini ditelan, ki sejati yang menyerupai monster itu segera masuk kembali ke tubuh Fang Han, dan pada saat yang sama, ratusan iblis surgawi itu segera dilempar ke dalam gambar Huang Quan, lalu disempurnakan menjadi ratusan pil besar biru langit. Di sisi lain, dua pil dari sekte iblis Huang Quan yang selama ini disempurnakan oleh Nagayan, adalah pil darah dan pil besar biru langit. Kedua pil ini adalah pil tingkat manusia, dengan klasifikasi pil darah, adalah pil tingkat manusia level menengah, sedangkan pil biru langit adalah pil tingkat manusia dengan level tertinggi. Seperti pil emas penyelamat jiwa, pil itu juga merupakan pil tingkat tertinggi di tingkat manusia. Walaupun pil Yuan Ying yang didapat Fang Han dari ketiga murid sejati sekte Tai lebih tinggi levelnya daripada pil biru langit, pil besar biru langit juga sangat baik untuk dikonsumsi oleh 10 Shuro Fang Han. Kini, dengan satu gerakan, Fang Han telah memusnahkan ratusan iblis surgawi. Akan tetapi tidak sampai di situ. Sesaat setelahnya, tiba-tiba awan tebal yang sebelumnya menutupi daerah di sekitarnya hingga bahkan menutupi seluruh sinar matahari. Dengan satu gerakan menyapu, Fang Han dengan ganas meniup awan gelap yang menutupi daerah itu hingga matahari mulai menunjukkan wujudnya lagi. Melihat ini, ribuan iblis surgawi lainnya segera merasa terancam, dan mereka semua segera berkerumun dan berkumpul untuk membunuh Fang Han. Di sisi lain, beberapa kultivator lainnya juga terkejut setelah Fang Han menunjukkan kekuatannya. Mereka saat ini juga melawan iblis surgawi ini secara sporadis. Kekuatan setiap iblis surgawi ini sendiri di atas 10 kuda ganas, yang setara dengan Shuro. Akan tetapi yang membedakan, para iblis surgawi ini berbentuk aliran udara, yang dapat digabungkan satu sama lain. Dan dengan tubuh fisik yang tidak berbentuk seperti ini, mereka lebih menakutkan, karena secara alami, mereka juga tidak akan dapat dibunuh dengan mudah oleh pedang terbang biasa.
Umumnya, para kultivator yang belum berkultivasi ke alam rahasia kekuatan magis, mereka akan bertarung melawan iblis surgawi ini dengan mengandalkan kemauan yang kuat untuk melawan dan menekan kebingungan yang diciptakan oleh iblis surgawi ini. Dan pada saat yang sama, jika mereka berhasil menekan penindasan dan kebingungan yang dibuat oleh iblis surgawi ini, mereka akan segera memusatkan semangat mereka pada pedang terbang, dan segera membunuh iblis surgawi ini dengan momentum seperti ini. Tanpa momentum yang tepat seperti ini, iblis surgawi ini sejatinya tidak akan dapat dibunuh dengan mudah oleh pedang terbang. Pada saat ini, satu demi satu murid dari Kekaisaran Guntur juga telah terbang. Beberapa murid mengandalkan jubah terbang, beberapa mengandalkan jimat angin, dan sisanya mengandalkan pedang terbang. Mereka kini bertarung secara sporadis melawan iblis surgawi ini, dengan wajah putus asa nampak menyelimuti para murid ini. Akan tetapi, pada saat yang sama, mereka kini telah melihat bahwa Fang Han telah memborbardir iblis surgawi ini dengan liar, seakan seseorang yang menamparkan sekumpulan lalat liar dengan tangan besarnya. Di sisi lain, Fang Han yang kini melihat sekumpulan iblis surgawi ini berkerumun, ia segera berkata dengan penuh semangat. Ini bagus. Sebelumnya, saya khawatir jika saya tidak dapat menemukan beberapa iblis surgawi lagi untuk dimurnikan menjadi pil biru langit. Dan juga, baru-baru ini saya juga merasakan bahwa kualitas ki sejati saya meningkat secara kualitas. Akan tetapi, saya belum mencoba untuk menggunakan ki sejati saya dalam pertempuran yang sebenarnya. Dan sekarang, inilah saatnya untuk mencoba kualitas dari ki sejati saya. Sesaat setelah mengatakan ini, dengan penuh semangat, Fang Han segera melepaskan auman 8 naga surgawinya. Dan pada saat yang sama, gelombang suara yang kuat segera menyapu daerah itu hingga ratusan mil, mengguncang iblis-iblis surgawi yang tersisa hingga bahkan beberapa di antaranya melarikan diri. Setelah melihat efek ini, dengan senyuman dingin di wajahnya, Fang Han segera mengembangkan ki sejati kaisar kayunya kembali. Setelahnya, ki yang divisualisasikan dalam bentuk wajah dan monster yang lebih banyak lagi. Ki yang berbentuk monster itu segera menyedot dan melahap iblis surgawi yang terbang berserakan di mana-mana. Di sisi lain, sebelum Fang Han berhasil menyempurnakan ki sejatinya, ia hanya bisa memvisualisasikan ki sejatinya menjadi kayu cian raksasa, pedang terbang atau jaring besar. Akan tetapi, setelah sebelumnya kultivasi dari Fang Han berhenti karena energi ki-nya disedot oleh pohon dunia, di sisi lain, ia juga berhasil menyempurnakan ki sejatinya menjadi lebih padat dan kuat. Dan kini, ki sejatinya bahkan dapat divisualisasikan menjadi lebih bervarian, seperti makhluk, hewan buas atau monster. Dan kini, Fang Han memvisualisasikan ki sejatinya ini menjadi monster yang mempunyai wajah perpaduan antara manusia dan binatang. Akan tetapi di sisi lain, Fang Han belum berani memadukan ki sejatinya ini dengan Tian Sidafa. Jika tidak, harimau putih itu akan dilihat orang, dan secara alami, dalam pembunuhan terhadap 3 murid sejati akan terbongkar. Setelah berkultivasi begitu lama, meskipun mana Fang Han tidak meningkat banyak, kekuatan mana itu masih berada di kisaran lebih dari 2000 kuda ganas. Akan tetapi, kekuatan dan kualitas mematikan dari energi sejati ini kini telah meningkat banyak. Dan secara alami, serangan ki sejatinya akan menjadi lebih mematikan dan menakutkan. Pada saat ini, energi sejati yang memvisualisasikan dirinya menjadi monster ini meraung dengan ganas. Dengan senyuman yang tajam di wajah monster ini, tubuhnya segera membengkak, dan kemudian berubah menjadi pria yang gagah dan kuat, dan segera memukul sekumpulan iblis surgawi yang mempunyai kekuatan hampir 20 tenaga kuda yang ganas. Setelah dibombardir dengan pukulan ganas, ki sejati yang memvisualisasikan menjadi pria yang kuat dan ganas ini segera menyelinap keluar, dan segera memutari dari sekumpulan iblis surgawi ini. Dan di saat energi sejati yang memvisualisasikan menjadi pria kuat ini telah tiba di belakang dari iblis surgawi, tiba-tiba pria kuat ini berubah lagi menjadi monster, dan segera membuka mulutnya, dan kemudian menelan ratusan iblis surgawi ini ke dalamnya, dan kemudian dilempar menuju gambar Huang Quan. Saat iblis-iblis surgawi ini ditelan, teriakan mencekam juga segera memenuhi ruang kosong di sekitar area itu. Bagaimana mungkin, energi sejati ini jelas hanya kekuatan 10 kuda, dan itu hanya setengah dari kekuatanku. Kenapa energi ini bisa menelanku?
Dari raungan ini sendiri, jelas terdengar para iblis surgawi ini seakan tidak mempercayainya. Fang Han sendiri saat ini juga berpikir, meskipun iblis surgawi ini 2 kali lebih kuat daripada energi ki sejati yang divisualisasikan menjadi monster, bagaimanapun, ki sejatinya kini telah mencapai titik di mana kualitasnya menjadi sangat tinggi, dan ditambah metode yang digunakan sangat pintar, kini Fang Han berhasil mengalahkan iblis-iblis ini hanya dengan setengah kekuatan dari mereka. Dan jika Fang Han mengerahkan seluruh kekuatannya, bahkan dia sendiri tidak berani membayangkan seberapa kuat efeknya. Di sisi lain, pertunjukan ini menambahkan banyak pengalaman bagi Fang Han dalam menggunakan metode untuk menggunakan ki sejatinya. Dan kini, Fang Han juga telah mampu melepaskan beberapa energi ki sejati dalam bentuk apapun dalam waktu yang sama, dan mampu menggerakkan masing-masing dari visualisasi energi ki sejati itu dengan kehendak dan pikirannya. Dalam keadaan ini, pikirannya seolah terbagi menjadi beberapa dan bahkan ratusan kelompok, yang masing-masing kelompok akan dapat memerintah sekaligus memanipulasi setiap visualisasi dari energi sejati yang dikeluarkan, mengubah dan menggunakannya secara fleksibel hingga tingkat detail. Kini, melihat musuh yang mempunyai kekuatan yang berada di atas 10 kuda ganas, Fang Han akan dapat mengalahkan dan menelan mereka hanya dengan kekuatan 5 atau 6 tenaga kuda dari masing-masing ki sejati. Energi sejati Fang Han sendiri saat ini mengandung lebih dari 2000 kekuatan kuda ganas. Dan dari 2000 kekuatan kuda ini, dipecah menjadi 200 hingga 300 kelompok, yang masing-masing kelompok akan mengandung ki sejati berkekuatan 5 hingga 10 kuda. Namun, Fang Han masih mempertahankan sebagian ki sejati di dalam tubuhnya, dan tidak mengeluarkan seutuhnya. Bagaimanapun, dia harus melindungi dirinya sendiri dari serangan mendadak. Kini, dalam sekejap, ribuan iblis ini telah dikalahkan dan ditelan oleh 2 hingga 300 ki sejati yang memvisualisasikan menjadi bermacam-macam bentuk. Dan di dalam gambar Huang Quan sendiri, satu persatu iblis itu telah disempurnakan menjadi pil besar biru langit. Sebelumnya, Fang Han telah kehabisan stok pil biru langit, akan tetapi, kini ia telah mendapatkan lebih dari 1000 pil dalam sekejap mata. Bahkan, jika saja Fang Han sudah tidak memerlukan pil jenis ini untuk mendukung vitalitas tubuhnya, bagaimanapun, pil jenis ini akan dapat ditukar dengan banyak bahan di kota Laut Wangui. Di dalam gambar Huang Quan sendiri, mau tak mau Nagayan segera tertawa, lalu berkata, "Fang Han, kamu memang jenius. Kini, kamu bahkan dapat memecah energi sejatimu menjadi lebih dari 200 bagian, dengan masing-masing bagian dapat bergerak secara gesit. Bahkan, seorang master aura nyata, paling banyak hanya dapat memecah ki sejatinya paling banyak di angka 90. Saat mengatakan ini, Nagayan juga mengagumi keterampilan Fang Han dalam menggunakan dan memaksimalkan kekuatannya. Bagaimanapun, bahkan seseorang yang berada di tingkat alam Kigang, paling banyak hanya dapat memecah energi ki-nya menjadi 90 bagian. Akan tetapi kini Fang Han dapat memecah energi ki sejatinya dengan sempurna menjadi lebih dari 200 dan bahkan 300 bagian. Mendengar ini, Fang Han juga segera tersenyum, lalu berkata, "Ini adalah hasil dari latihan saya baru-baru ini. Tanpa pohon dunia yang menghambat kuantitas manaku sebelumnya, aku sepertinya tidak akan mempunyai peluang untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas ki sejatiku." Saat Nagayan mendengarkan suara Fang Han ini pun, dengan terkejut hebat di wajahnya, Nagayan segera berkata, "Bahkan dengan memisahkan energi dan membagi pikiranmu menjadi ratusan bagian, bahkan kini kamu pada saat yang sama, juga mampu berkomunikasi denganku." Melihat Nagayan yang kini tertegun dengan tirani Fang Han segera tersenyum. Di sisi lain, pada saat yang sama, 300 kombinasi ki sejati Fang Han bergegas membunuh ratusan iblis surgawi dalam satu gerakan. Dan setelahnya, iblis-iblis itu segera dimasukkan ke dalam gambar Huang Quan, membuat Nagayan semakin panik dan sibuk memurnikan iblis-iblis ini menjadi pil besar biru langit. Ketika alam fisik dilatih ke tingkat keempat, seseorang akan dapat menggunakan satu pikirannya untuk melakukan 2 hal yang berbeda. Seperti menggambar lingkaran dengan tangan kiri, dan pada saat yang sama menggambar persegi dengan tangan kanannya. Dan kini, Fang Han telah mampu menggunakan satu pikirannya untuk menggerakkan pecahan 300 kelompok ki sejati ini dalam satu waktu yang sama. Dan semakin dalam landasan kultivasi Fang Han di masa depan,
akan semakin banyak dari satu pikirannya dapat digunakan untuk menggerakkan pecahan-pecahan energi sejatinya ini. Lalu kemudian pada saat ini, ketika Fang Han dan pasukan iblis surgawi itu bertempur dengan sengit, di tengah kepulauan 49, 6 cahaya listrik tiba-tiba melesat. Di antara 6 cahaya listrik ini, 6 orang terlihat dari tengahnya, terdiri dari 3 pria dan 3 wanita, yang jelas-jelas adalah 6 utusan dari Pulau 49 dari Istana Gua Guntur. Ke-6 orang ini, sekilas, energi mananya kurang kuat, akan tetapi, mereka sudah menguasai alam misterius kekuatan magis. Lalu kemudian pada saat ini, terdengar suara dari ke-6 orang ini berkata, "Lihatlah kekuatan dari master ini, itu sungguh luar biasa. Seperti yang diharapkan, seorang murid dari Sekte Yuhua ini mampu menggunakan metode pemecahan ratusan ki sejati ini hanya dengan satu pikiran. Bahkan, kita paling banyak hanya mampu menggunakan pemecahan ki ini menjadi 36 bagian." Setelahnya, seseorang yang lain juga segera berkata, "Lihat, dia telah berkultivasi ke alam ki sejati. Akan tetapi, mananya sangat kuat. Energi mana ini bahkan 3 hingga 5 kali lipat daripada rata-rata seorang master di alam ki sejati." Mendengar ini, murid yang lainnya juga segera berkata, "Bahkan, seorang murid Sekte Tai di alam ki sejati, tidak akan memiliki mana yang kuat seperti ini. Aku memperkirakan, orang ini setidaknya memiliki mana sekuat 2000 tenaga kuda yang ganas." Saat mengatakan ini pun, orang-orang di sampingnya juga kaget setengah mati. Mereka tampaknya tidak bisa mempercayainya, lalu seorang murid lain juga segera bergumam, "Saya tidak tahu, bagaimana cara dia berkultivasi selama ini." Lalu kemudian, seorang murid wanita di sana juga segera berkata dengan sukacita, "Kami sebelumnya tidak tahu, bagaimana cara untuk menekan para iblis surgawi ini setelah memecahkan segelnya. Untungnya, kakak senior Fang Han telah ada di sini. Jika tidak, Istana Gua Kaisar Guntur dari Pulau 49 ini akan benar-benar kewalahan setengah mati menghadapi iblis-iblis ini." Setelah mendengar ini, di sisi lain, seorang murid laki-laki tiba-tiba menunjukkan wajah cemasnya, lalu berkata, "Kalian, jangan senang dulu. Jiwa yang tersisa dari Raja Iblis Air Gu tampaknya telah melarikan diri. Saya khawatir, Raja Iblis itu akan segera membentuk inti emas. Dan jika pembentukan inti emas itu terlaksana, Raja Iblis Air Gu itu akan setara dengan master dari kekuatan alam magis tingkat ke-7. Lalu setelahnya, dengan wajah serius, murid laki-laki ini segera flashback, mengulang ingatannya beberapa tahun yang lalu. Di hari itu, meskipun wanita muda bernama Fang Qingshui bekerja sama dengan Komandan Iblis untuk menaklukkan Raja Iblis Air Gu, dan meskipun pukulan gabungan itu dengan telak mengenai dari tubuh Raja Iblis Air Gu, sesungguhnya, jiwa dari Raja Iblis Air Gu abadi. Dan sebagai gantinya, mereka berdua hanya bisa menyegel jiwanya di Istana Gua Kekaisaran Guntur ini. Kali ini, jika Raja Iblis Air Gu telah berhasil memadatkan inti emasnya, walaupun hanya dengan jiwa yang tersisa, kita bukanlah lawan dari Raja Iblis Air Gu, dan bahkan Tuan Fang Han itu. Melihat kecemasan murid ini, seorang murid perempuan segera berkata dengan semangat, "Kita tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh kakak senior Fang. Sekarang, ayo kita bantu kakak senior Fang untuk membunuh iblis surgawi ini." Mendengar ini, ke-6 utusan Guntur ini segera terbang melesat dikelilingi oleh kilatan yang menyambar. Di sisi lain, ke-6 murid utusan ini belum mengembangkan energi ki sejatinya. Mereka hanya pada tingkat pertama di kekuatan magis. Akan tetapi, masing-masing dari murid utusan ini memiliki jimat ajaib pada tubuhnya. Dan ketika jimat ini diaktifkan, mana mereka dapat memancarkan cahaya dan kobaran listrik yang menyambar siapapun yang berada di dekatnya. Meskipun cahaya listrik ini hanya setebal jari, namun sangat mematikan. Dengan setiap sambaran bahkan akan dapat membunuh iblis-iblis surgawi semacam ini. Hanya saja, sambaran listrik ini tidak bisa menyerang ke tempat yang sangat jauh. Dan hanya bisa menyambar dengan kisaran sejauh 5.000 langkah dari pusatnya. Dan jika dipaksakan menembak musuh dengan arus listrik dengan kisaran lebih dari 5.000 langkah, sambaran arus listrik ini akan menghilang di udara.
Tidak seperti Ki sejati Kaisar Kayu Fang Han, yang kini mampu menembak target hingga bahkan dalam jarak 100 mil, atau yang setara dengan 200.000 langkah. Lalu kemudian, saat Fang Han melihat keenam murid utusan dari Kekaisaran Guntur ini, dengan wajah yang tenang, Fang Han segera berkata dengan keras, "Kalian semua berenam, jaga para murid yang berada di pulau ini. Jangan sampai mereka dilukai oleh iblis surgawi ini." Di sisi lain, rata-rata kekuatan murid yang berada di Pulau 49 dalam Kekaisaran Guntur ini adalah para kultivator di alam fisik. Bagaimanapun, kultivator di alam fisik benaknya akan mudah diguncang oleh iblis-iblis surgawi ini. Dan bahkan, kultivator yang telah berhasil menapaki tingkat ke-10 dan menuju transformasi ilahi, bukanlah lawan dari iblis-iblis surgawi ini. Kecuali murid yang telah mengolah tubuh fisiknya secara khusus untuk dimurnikan, maka dia akan bisa bebas dari serangan kebingungan dari iblis surgawi ini. Setelah mendengar perkataan Fang Han, seorang murid utusan ini segera berkata dengan keras, "Kami adalah murid pembawa utusan dari istana Gua Kaisar Guntur, yang telah menerima perintah dari Nona Fang Kingsway. Kami adalah Xia Lei, Qiu Lei, Dong Lei, Si Lei dan Yue Lei." Kakak senior Fang, Raja Iblis Air Gu telah memecahkan segelnya. Walaupun Raja Iblis ini adalah jiwa yang tersisa, akan tetapi Raja Iblis ini sangatlah kuat, dan telah menjadi seorang master di ranah iblis tingkat pil ajaib, yang setara dengan kekuatan alam magis tingkat ke-7. "Kakak Fang, tolong berhati-hati." Mendengar ini, pikiran Fang Han segera bergetar saat dia bergegas menuju langit. Saat dia menggunakan pecahan ki sejatinya, pada saat yang sama, ia juga segera berpikir. Raja Iblis Air Gu telah menjadi seorang master ranah pil emas ajaib yang bahkan setara dengan kekuatan magis tingkat ke-7. Sepertinya, aku sama sekali bukan tandingan dari iblis jenis ini. Pada saat ini, sesaat setelah pemikiran ini muncul, tiba-tiba di atas awan mendung gelap yang bergulung disertai dengan angin kencang, sesosok pria mengenakan jubah biru duduk di atas tahta, melihat ke bawah, dan kemudian menatap Fang Han dengan kejam. Di sisi lain, Fang Han sendiri saat ini masih sibuk dengan ribuan iblis surgawi yang mengelilinginya. Dan tampaknya ia belum menyadari kedatangan Raja Iblis Air Gu ini. Dengan penuh semangat, Fang Han meluncur ke tengah-tengah ribuan pasukan iblis surgawi ini, dan dengan kekuatan kaisar kayunya yang kini dapat digunakan lebih solid dan luar biasa, ia bergegas meredam amukan iblis-iblis surgawi ini. Dibandingkan saat Fang Han bertarung di medan perang iblis surgawi di hari itu. Pada saat itu, dia masih berada di alam fisik, dan secara alami, dia masih khawatir dengan serangan iblis surgawi yang membabi buta. Akan tetapi, sekarang berbeda. Fang Han telah mengembangkan kekuatan supernatural dan memadatkan energi sejatinya. Dan bahkan, jika yang dihadapinya adalah Raja Iblis biasa, Fang Han tidak akan gentar sedikitpun. Dari segi kuantitas pun, terdapat jauh lebih banyak iblis surgawi yang terbang di sini daripada di medan perang iblis surgawi. Dan bahkan, dari segi kualitas, iblis surgawi yang berada di sini lebih kuat daripada sebelumnya. Akan tetapi, semakin kuat musuh yang dihadapi Fang Han, akan semakin dalam dia memahami energi sejatinya. Dan kini, samar-samar ranah Qi Gang telah terlihat di benaknya. Akan tetapi, kali ini Fang Han tidak akan menerobos ranah Qi Gang dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, setelah kejadian macetnya kultivasi Fang Han karena pohon dunia, telah memberi banyak pengalaman baginya, yang mana semakin kuat fondasinya. Suatu saat jika Fang Han menembus alam Qi Gang, dengan kekuatan supranatural yang terlatih dengan fondasi yang kokoh, mana yang terjalin setelah berhasil menembus ranah Qi Gang akan lebih kuat dan kuat. Selain itu, kini begitu banyak iblis surgawi yang berada di tempat ini. Dan pada saat yang sama, bahkan ribuan iblis surgawi ini telah disempurnakan menjadi pil hebat biru langit. Di sisi lain, pil hebat biru langit adalah jenis pil yang paling populer di kota Laut Wangui. Dan Fang Han akan dapat menggunakan pil biru langitnya ini untuk ditukarkan dengan bahan-bahan pil obat yang ia butuhkan. Selain itu, bahkan beberapa iblis kuat juga melakukan transaksi jual beli atau menukar barang di pasar Laut Wangui. Selama itu saling menguntungkan, Sekte Wangui tidak akan pernah melarang iblis-iblis ini bertransaksi. Sebelumnya, Fang Han melakukan petualangan kali ini bersama Long Xuan,
Tak lain karena mereka ingin pergi ke suatu daerah bernama Suksu di Laut Dalam, untuk membuat perubahan besar pada kultivasinya. Dan selain itu, mereka juga berniat untuk menemukan harta karun. Akan tetapi, juga tidak menampik jika mereka bertemu iblis. Fang Han akan berusaha melawan mereka selain karena untuk mengasah seni bela dirinya. Fang Han juga berharap, jika iblis yang dilawan ini setelah dikalahkan, mereka akan meninggalkan barang atau harta karun yang bagus. Lalu kemudian pada saat ini, di tengah pertarungannya dengan pasukan iblis surgawi ini, Fang Han mulai merasakan tatapan tajam yang tertuju ke arahnya. Dengan penuh waspada, ia segera berkata di dalam hatinya, "Mungkinkah jiwa yang tersisa dari Raja Iblis Air Gu yang sebelumnya dikatakan oleh murid pembawa pesan guntur itu, kini dengan diam menatapku? Akan tetapi, jika kekuatannya adalah yang setara dengan kultivator alam magis tingkat ke-7, kekuatan besar yang telah berkultivasi menjadi benih inti emas, bahkan jika mananya kurang dari 1/10, saya masihlah tetap bukan lawannya. Akan tetapi, saya tidak bisa mundur kali ini. Jika tidak, Kepulauan 49 beserta isinya ini akan menderita dan bahkan dihancurkan." Saat mengatakan ini pun, mata Fang Han menatap ke seluruh pasukan iblis surgawi, mencari-cari di mana Raja Iblis Air Gu berada. Akan tetapi, Fang Han hanya menemukan iblis surgawi biasa. Di sisi lain, Fang Han sendiri saat ini masih bertarung dengan pasukan iblis surgawi ini. Bagaimanapun Fang Han membunuh iblis-iblis ini, jumlahnya terlalu banyak. Jika dia tidak memiliki batu Spargio kristal ajaib untuk mengisi ulang mananya, dengan jumlah iblis yang begitu banyak, cepat atau lambat Fang Han akan segera kelelahan. Lalu kemudian pada saat ini, dengan berpikir keras, Fang Han segera berkata, "Baiklah, jika Raja Iblis Air Gu itu tidak keluar, aku akan memaksamu untuk muncul." Setelahnya, dengan keras Fang Han melanjutkan, "10 boneka iblis pedang sura, muncullah." Di saat kata-kata itu terucap, energi sejati Fang Han segera didesak, dan pada saat yang sama, tiba-tiba 10 syuro yang tinggi dan besar terbang keluar dari tubuhnya. Setiap syuro ini tubuhnya bersinar, dan aura pedangnya tajam. Ini adalah syuro yang telah dimurnikan oleh Fang Han beberapa kali. Kini, begitu 10 asura ini terbang keluar, mereka segera membuka mulut mereka dan mengeluarkan serangkaian lolongan. Dan yang lebih mengejutkan, lolongan ini ternyata adalah 8 auman naga surgawi. Ke-10 asura ini sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran Fang Han. Meskipun mereka tidak memiliki mana, akan tetapi, semua seni bela diri yang dikuasai Fang Han akan dapat diaplikasikan dan digunakan oleh para asura ini. Ditambah, tubuh mereka kini sangat kuat. Setelah dimurnikan dengan air suci 6 matahari, kekuatan fisik tubuh mereka kini sebanding dengan 70 hingga 80 kuda ganas, yang setara dengan seorang master yang baru saja memasuki alam misterius kekuatan magis. Saat ke-10 asura ini menggaungkan auman 8 naga surgawi secara bersama-sama, aura ganas dan jahat segera berguling-guling di tempat itu. Dan di saat suara ini mengenai dari tubuh iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya, mereka segera terguncang berkeping-keping, dan bahkan ratusan iblis surgawi mati di tempat. Melihat pembantaian ini, di atas awan gelap yang tinggi, pria di atas tahta yang melihat Fang Han mengeluarkan 10 boneka syuranya, dan bahkan mengucapkan auman 8 naga surgawinya yang mampu menyapu tempat itu. Dia segera berdiri dengan tiba-tiba, lalu berkata, "Dengan pasukan 100.000 iblis kita ini, jika terus dibunuh oleh pria itu dengan brutal, kerugian yang akan kita alami akan sangat besar." Meskipun orang ini hanyalah seorang kultivator di tingkat Ki sejati, tampaknya dia didedikasikan untuk semua jenis tujuan. Dan dengan metode yang brilian disertai kualitas energi sejati seperti ini, saya khawatir kondisinya akan semakin buruk. Dan juga, saya telah mendengar bahwa orang ini adalah seorang murid sejati dari Sekte Yuhua. Selain itu, dia berkultivasi Tianmu Dafa. Mengapa kita harus mundur? Dan di samping pria ini, juga berdiri seorang iblis yang diselimuti awan warna biru. Dan dari tubuhnya, seolah-olah adalah gelombang air, dan terus berubah bentuk menjadi berbagai bentuk. Lalu setelahnya, pria itu berkata dengan lantang, "Baiklah, saya akan melawan murid Sekte Yuhua itu sendiri.
Saat pria di atas tahta itu berbicara, ia juga terlihat sangat tenang dan tanpa emosi. Tubuhnya tinggi dan lurus, dan dia benar-benar memiliki roh Raja Iblis. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah Raja Iblis Airgu yang hebat, yang pernah menjadi penguasa inti emas tingkat 7 di ranah Iblis Surgawi. Dan kini, dengan kemampuan yang bahkan telah mengecil, saat ini tampaknya ia masih memiliki kekuatan yang besar. Di sisi lain, terdapat 10 tingkat dalam ranah alam rahasia kekuatan magis. Di tingkat kelima, alam surga dan manusia, yaitu orang yang dihormati oleh para kultivator, dilindungi serta mendapatkan perlakuan istimewa dari sekte, dan setara dengan sesepuh. Begitu ia mampu mencapai tingkat ke-6, alam 10.000 jalan menuju 1, kultivator di tingkat ini akan memulai kekuatan barunya yang lebih tinggi dari ranah Ki, yang dinamakan ranah keadaan padat. Di tingkat kekuatan jenis ini, kultivator di tingkat ke-6 akan dianggap telah berhasil menggapai tingkat pertama dari ranah keadaan padat, dengan ditandai semua jenis kekuatan magisnya, serta semua metode seni bela dirinya digabungkan menjadi satu. Dan akhirnya, mereka para kultivator di tingkat 6 ini akan menjadi benih kekuatan magis. Setelah semua kekuatan magis disatukan dan dirubah menjadi benih kekuatan magis, mereka akan mengalami sebuah retret, dan pada saat yang sama mencapai ke tingkat ke-7, alam inti emas. Yang mana dalam level ini, tidak hanya umurnya yang akan meningkat secara signifikan, akan tetapi kekuatannya juga akan sangat meningkat dengan pesat. Kultivator di tingkat ke-7 ini, mereka adalah inti di sebuah sekte, dan mereka juga merupakan kandidat kuat yang dapat melangkah ke alam rahasia umur panjang. Yang mana di alam rahasia umur panjang, seseorang akan memiliki setidaknya 10.000 tahun kehidupan. Lalu kemudian pada saat ini, berdiri di atas awan gelap, Raja Iblis Airgu itu tiba-tiba melambaikan tangannya dengan keras, dan langsung berubah menjadi bayangan ajaib. Saat bayangan ajaib ini meluncur, bayangan ini juga bersembunyi di balik lapisan pasukan Iblis Surgawi, berniat menikam Fang Han dari belakang. Kini, aura pembunuh dalam bayangan ajaib ini dalam sekejap menyelimuti tubuh Fang Han dengan ganas. Dan pada saat yang sama, Raja Iblis Airgu di atas awan segera tertawa melihat tubuh Fang Han yang diselimuti oleh bayangan ajaib ini, lalu berkata, "Praktisi Ki sejati Kaisar Kayu, ceritakan semua rahasia Anda, dan beritahu aku seluruh kekuatan Anda." Saat suara ini keluar, suara ini juga terhubung ke tubuh bayangan ajaib, yang secara alami Fang Han juga akan dapat mendengarnya. Di sisi lain, sebelumnya Fang Han telah mengeluarkan 10 asura besar, yang mampu membunuh ribuan iblis surgawi dengan penuh semangat. Namun, di saat kesibukannya dalam membunuh iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya ini, Fang Han juga waspada di dalam hatinya. Sisa energi sejatinya juga secara diam-diam tersembunyi di dalam tubuhnya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, sesaat setelah bayangan ajaib ini menyelimuti seluruh tubuhnya, kekuatan ini terlalu kuat. Dan semua aura dan sisa energi sejati Fang Han, tampaknya kini telah benar-benar dibekukan di dalamnya. Melihat situasi yang menekan ini, dengan gerakan membabi buta, Fang Han segera meraung liar, lalu berkata, "Raja Iblis Airgu, Anda adalah seorang master yang pernah mampu menapaki ranah inti emas. Selain itu, Anda juga adalah seorang master yang pernah setenar Raja Iblis Surga 5 penjara. Akan tetapi kini, Anda benar-benar menggunakan serangan dari belakang untuk memukul seorang junior seperti saya. Apakah Anda benar-benar tidak punya malu?" Mendengar ini, pria tanpa perasaan yang sebelumnya duduk di tahta di atas awan gelap, kini segera muncul dengan tiba-tiba di depan Fang Han. Itu adalah Raja Iblis Airgu yang agung. Saat Raja Iblis ini menampakkan wujudnya di depan Fang Han sendiri merasakan bahwa seolah-olah bumi bergetar karena energi iblis yang mendidih. Setelahnya, dengan tatapan tajam, Raja Iblis Airgu itu segera berkata, "Sebagai iblis surgawi, saya hanya memperhatikan pembunuhan dengan satu pukulan, dan serangan diam-diam dari belakang. Itu sebenarnya termotivasi dari ide-ide para manusia seperti Anda." Saat mengatakan ini pun, ruang kosong yang berada di sekitar Fang Han juga segera terpenuhi dengan energi iblis yang jahat.
Merasakan penindasan yang terjadi, Fang Han sekali lagi meraung liar, lalu berkata, "Tiga Tianxi, keluarlah." Di saat kata-kata itu terucap, pada saat yang sama, tato tiga Tianxi Qigang yang berada di tubuh Fang Han segera memancarkan sinar putih, dan pada saat yang sama, tiga harimau besar juga segera keluar dari tubuh Fang Han. Setiap harimau ini sendiri, bahkan lebih kuat dari Fang Han sendiri, dan ki-nya juga jauh lebih kental daripada ki sejati, yang sebenarnya ki dari harimau ini telah merambah ke ranah Qigang. Dan kini, dalam sekejap, tiga harimau putih yang setara dengan 5 Fang Han telah mengepung Raja Iblis Airgu. Di sisi lain, setelah tiga senjata Tianxi putih ini dipraktikkan menjadi tato, nyawa dari Fang Han sebenarnya juga 5 kali lipat dari aslinya setelah tiga harimau ini keluar. Dan ketiga harimau putih ini sendiri, itu juga hampir setara dengan kekuatan tiga murid Tai Yao Dian, Xia Yu dan Yu Fen. Akan tetapi, ini hanyalah sebuah trik yang digunakan untuk membunuh musuh, serta tidak bisa digunakan dengan mudah. Jika salah satu dari harimau ini terluka parah dan bahkan terbunuh, akan sangat berbahaya bagi Fang Han, yang mana secara alami dia juga akan terinduksi oleh efek kerusakan yang ditimbulkan dari harimau-harimau ini. Akan tetapi sekali lagi, melihat kondisi yang mana ia sekarang dikelilingi oleh iblis surgawi dengan ki yang terpecah belah menjadi ratusan pasukan, dan pada saat yang sama, akan bertarung melawan Raja Iblis Airgu, mau tak mau Fang Han harus mengeluarkan kekuatan magis terbaiknya. Dan ketergantungan terbesarnya kini adalah tiga tato Tianxi harimau putihnya. Kini, begitu tiga harimau putih raksasa yang agung ini terbang keluar dari tubuh Fang Han, mereka segera melihat ke arah langit, dan pada saat yang sama, ketiga harimau ini segera membuat raungan keras yang mampu merubah arah angin dan mengubah warna awan. Dari raungan harimau ini, bahkan gelombang suaranya mampu menggetarkan kehampaan, seolah-olah tampaknya seluruh dunia akan dibangunkan oleh auman harimau ini. Auman ketiga harimau ini sendiri, dalam sekejap membuat ratusan, dan bahkan ribuan iblis surgawi musnah dan langsung mati tak bersisa. Dan pada saat yang sama, raungan ini mampu membuat tubuh dari Raja Airgu bergetar hebat, dan di beberapa tempat, bahkan terlihat retakan samar di tubuhnya. Dari tiga harimau putih ini sendiri, 2 diantaranya setara dengan master di ranah Qigang, dan 1 harimau putih yang sebelumnya dimiliki oleh Yao Dian, setara dengan seorang master yang telah mampu menapaki ranah tahap keempat, alam yin dan yang. Dengan gabungan kekuatan Fang Han dengan 2 penguasa alam Qigang, ditambah seorang penguasa alam yin yang, serta bantuan Nagayan yang mengawasi secara diam-diam di dalam gambar Huang Quan, Fang Han merasa bahwa ia akan dapat dan mampu mengalahkan Raja Iblis Airgu ini. Bagaimanapun, Raja Iblis Airgu ini adalah jiwa yang tersisa, dan jika lawannya adalah inti emas yang lengkap, bahkan jika Fang Han menggunakan metode ini, ia akan secara langsung dapat dihancurkan dalam sekejap. Akan tetapi Fang Han tahu, bahwa Raja Iblis Airgu ini sebelumnya telah dihancurkan. Dan dengan melihat kenyataan ini, tentu akan menjadi masalah yang berbeda dibanding melawan Master Inti Emas secara utuh. Lalu kemudian pada saat ini, dengan kekuatan sihir yang telah dihancurkan oleh raungan tiga harimau Tianxi putih, dengan nada penuh amarah, Raja Iblis Airgu itu segera berkata, "Anak muda, bagaimana kamu bisa mengolah tiga Tianxi sekaligus?" Di sisi lain, saat raungan ketiga harimau putih itu menerpa, kekuatan sihir dari Raja Iblis Airgu tampaknya juga dihancurkan oleh raungan itu. Dan bahkan, retakan telah muncul di tubuh Raja Iblis itu. Setelah mendengar ini pun, Fang Han tidak menjawab. Dengan mata kejam, diam-diam Fang Han segera menyerang lagi. Kini, dengan tiba-tiba, tiga harimau putih membuka mulut mereka, dan segera sedotan udara dengan kencang segera terasa. Saat udara yang tersedot masuk ke dalam mulut ketiga harimau putih ini berlangsung, pada saat yang sama, jeritan iblis surgawi yang tidak terhitung jumlahnya juga segera terdengar, dan kemudian ditelan ke dalam perut Tianxi harimau putih ini. Saat iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya ini tersedot dan masuk ke dalam perut harimau putih, pada saat yang sama, mereka juga langsung dilemparkan ke dalam gambar Huang Quan.
Kali ini, iblis surgawi yang tidak terhitung jumlahnya ini tidak dirubah menjadi pil hebat biru langit, akan tetapi dirubah menjadi kekuatan spiritual paling murni. Ini dikarenakan, Nagayan tidak mempunyai waktu untuk memperbaiki pil. Dengan satu gerakan, ribuan iblis surgawi ini dibasuh dengan air suci Huang Quan, dan segera, sekumpulan iblis ini menyusut menjadi bola kekuatan spiritual paling murni. Sebenarnya, harimau putih yang sebelumnya dimiliki Yaudian ini adalah yang terkuat dari harimau yang lainnya. Dan secara alami, harimau ini tidak melemparkan seluruh iblis surgawi ke dalam gambar Huang Quan. Akan tetapi, sebagian dikonsumsi oleh tubuhnya sendiri untuk memperkuat energinya. Kebencian yang amat mendalam terlintas di wajah Raja Iblis Airgu. Dengan wajah yang amat suram, dalam sekejap, kekuatan sihirnya juga meledak-ledak. Dengan ditopang dengan tubuh kuatnya, sepasang mata ajaib misterius dari Raja Iblis Airgu ini segera menatap Fang Han, seolah-olah mata itu adalah mata kematian. Kekuatan Raja Iblis Airgu ini sendiri sangatlah kuat, dan tanpa membunuhnya, kekuatan Raja Iblis ini masih akan dapat muncul kembali. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya saat ini tidak kurang dari master di alam surga dan manusia. Lalu kemudian, setelahnya, masih dengan tatapan kejam, Fang Han segera berkata, "Raja Iblis Airgu, di dalam pertempuran kali ini, kamu dimainkan oleh seorang junior seperti saya. Sekarang, kamu bisa menghapus seluruh kekuatan sihirmu, dan aku akan mengampunimu. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari terakhir bagimu." Melihat Raja Iblis Airgu mengabaikan kata-katanya, Fang Han segera meraung liar. Dalam sekejap, ia segera mengembunkan energi sejatinya menjadi jarum ilahi Tianmu. Dan dengan cepat, jarum ini segera meluncur, bersiap menembus tubuh dari Raja Iblis Airgu. Di sisi lain, Raja Iblis Airgu adalah Raja Iblis jenis iblis surgawi, yang mana tubuh aslinya berbentuk aliran udara. Bahkan, pedang terbang tidak dapat melukai tubuhnya, apalagi hanya sebuah jarum. Akan tetapi, setelah jarum ilahi Tianmu menembus tubuh dari musuh, biasanya, jarum ini akan membengkak menjadi pohon raksasa Qian. Dan secara alami, akan membuat dan menahan tubuh lawan tetap terbuka. Ini adalah trik yang paling ampuh yang biasanya digunakan oleh Fang Han. Lalu kemudian pada saat ini, dengan wajah suram, Raja Iblis Airgu segera berkata, "Anak muda, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan Raja Iblis yang agung ini? Asal Anda tahu, mungkin Anda bisa mengalahkan saya dalam beberapa momen. Akan tetapi, Anda tidak boleh meremehkan Raja Iblis yang agung ini." Saat mengatakan ini, Raja Iblis Airgu juga melihat jarum ilahi Tianmu melesat dan akan menikam tubuhnya. Akan tetapi, dengan tiba-tiba, pupil di dalam mata Raja Iblis Airgu ini memutar, dan kemudian mengalir menuju tubuhnya. Dan sesaat setelahnya, riak zigzag yang berasal dari pupilnya ini tiba-tiba memotong udara, dan dengan paksa menghentikan pergerakan jarum ilahi Tianmu ini di udara dalam sekejap. Tidak berhenti sampai di situ, riak hitam yang berasal dari pupil mata iblis itu, kini juga segera bergegas menuju ke arah Fang Han. Di sisi lain, Fang Han sendiri yang saat ini merasakan energi kuat yang berasal dari riak ini, ia segera merasakan tekanan yang sangat kuat hingga ekstrim di tubuhnya. Melihat ini, Nagayan yang berada di dalam gambar Huang Quan segera berseru dengan cepat. Tidak, dia ingin melakukan teknik pengirisan besar. Ini adalah kekuatan sihir tertinggi dari Sekte Iblis Surgawi, dan teknik ini setara dengan teknik keruntuhan hebat Komandan Iblis. Fang Han, Anda harus menghentikan laju dari riak itu, bagaimanapun caranya. Jika tidak, Anda akan binasa selama-lamanya. Ketika Fang Han mendengarkan ini, semua bulu di sekujur tubuhnya juga segera berdiri. Bagaimanapun, jika terkena teknik pengirisan besar ini, petualangan Fang Han akan berhenti sampai di sini. Kini, dengan sekuat tenaga, Fang Han segera meraung keras. Tanpa ragu-ragu sedikit pun, Fang Han segera memerintahkan ketiga harimau putih berubah menjadi dinding setebal puluhan meter. Saat Fang Han baru saja meletakkan dinding setebal puluhan meter, pada saat yang sama, teknik pemotongan besar Raja Iblis Airgu segera melesat. Dengan riak hitam yang meluncur zigzag, bahkan jarum ilahi Tianmu Fang Han sebelumnya secara instan dihancurkan berkeping-keping.
Dan bahkan, hancurnya jarum tianmu ini segera diinduksikan yang mana membuat mulut Fang Han mengeluarkan seteguk darah. Dan kini, saat teknik pemotongan besar itu bertubrukan dengan dinding setebal puluhan meter ini, suara ledakan yang sangat keras juga segera terdengar. Dan bahkan, 3 penghalang Qi Tianxi yang berubah menjadi dinding tebal ini, kini semuanya rusak parah. Dan sesaat setelahnya, 3 Qi Tianxi ini kembali dan berubah menyusut menjadi 3 tato Tianxi lagi di tubuh Fang Han. Di sisi lain, terlukanya 3 Tianxi ini, juga segera menginduksi Fang Han, yang mana dari mulut dan hidungnya segera mengeluarkan darah. Kini, Fang Han tahu, betapa kuatnya teknik pemotongan besar ini. Lalu setelahnya, dengan mata kejam, Raja Iblis Air Gu itu segera berkata, "Anak muda, aku ingin melihat, apalagi yang kamu punya." Sesaat setelah suara ini tersampaikan, pupil riak hitam dari teknik pemotongan besar juga segera terbentuk lagi, dan kini bersiap melesat dan sekali lagi bergegas menuju tubuh Fang Han. Melihat situasi kritis seperti ini, Fang Han kemudian dengan tiba-tiba berteriak, "5 penjara Raja Diying." Saat suara ini tersampaikan dengan keras, di laut bawah, tripod Raja 5 penjara seukuran rumah tiba-tiba keluar dari laut, bergegas melesat seperti bola meriam. Dan setelahnya, dengan cepat Fang Han memasuki tripod Raja 5 penjara ini dengan gesit. Di sisi lain, riak hitam dari teknik pemotongan besar ini kini melesat dengan kecepatan penuh, menghantam tripod Raja 5 penjara dengan keras. Kini, tripod Raja 5 penjara yang sebelumnya telah mengeluarkan beberapa formasi defensif besar, karena kuatnya tubrukan dari riak dari teknik pemotongan besar ini sendiri, hingga membuat tripod ini bergetar hebat. Bahkan, beberapa formasi besar ini juga segera berhenti dalam sekejap. Tampaknya, formasi-formasi besar ini telah dihancurkan oleh teknik pemotongan besar. Namun, setelah beberapa waktu, riak hitam yang memborbardir tripod Raja 5 penjara ini, ia segera menghilang di udara dengan sendirinya, dan gagal menghancurkan tripod Raja 5 penjara ini. Bagaimanapun, Raja Iblis Surgawi Air Gu telah kehilangan inti emasnya, dan kini kultivasinya juga telah menurun hingga kurang dari 10% dari masa kejayaannya. Jika tidak, tripod Raja 5 penjara akan dapat dihancurkan dengan mudah. Lalu kemudian pada saat ini, dengan wajah yang bingung, di dalam tripod Raja 5 penjara, Long Xuan segera berkata, "Fang Han, ada apa ini? Saya sebelumnya telah menerima induksi dari panggilan Anda, dan segera mendesak tripod ini meluncur ke arah Anda." Sesaat setelah mengatakan ini pun, dengan terkejut hebat, Long Xuan juga melihat dari jendela tripod Raja 5 penjara, dan segera melihat pasukan iblis surgawi di sekelilingnya. Dan juga, saat Fang Han memasuki tripod ini, energi sejatinya juga terkuras, dan bahkan noda darah masih nampak di mulutnya. Setelahnya, dengan terengah-engah, Fang Han segera berkata, "Long Xuan, itu adalah Raja Iblis Air Gu yang telah memecahkan segelnya. Dan kini, ia memimpin 100.000 pasukan iblisnya untuk menghancurkan tempat ini." Setelahnya, dengan wajah ngeri, Fang Han melanjutkan, "Untungnya, Anda tiba tepat waktu. Jika tidak, mungkin hanya tulang saya yang tersisa sekarang. Sekarang, aku tidak bisa menjelaskan semuanya. Long Xuan, segera jalankan mantra dan formasi besar di tripod ini, dan aku akan keluar untuk melawan Raja Iblis itu lagi. Dan juga, kita harus benar-benar membunuh atau menyegel iblis itu. Jika tidak, jika dia mempunyai waktu untuk berkultivasi di jangka waktu tertentu, dan kemudian memulihkan mananya, kita akan dapat mati di tempat." Di sisi lain, Fang Han tahu bahwa untuk menjalankan teknik pemotongan besar ini membutuhkan banyak mana. Dan sekarang, Raja Iblis Air Gu tampaknya berada di akhir pertempurannya dan telah kehabisan sebagian besar kekuatan dan energinya. Setelahnya, dengan cepat Fang Han keluar dari tripod raja ini, dan dia segera melihat bahwa tubuh Raja Iblis Air Gu itu tampak seperti ilusi. Benar saja, tampaknya kekuatannya setelah mengeluarkan 2 teknik pemotongan besar kini telah melemah. Lalu kemudian pada saat ini, masih tanpa emosi, Raja Iblis Air Gu itu segera berkata, "Junior,
tampaknya kamu memiliki tripod tungku Raja 5 Penjara yang dapat melindungimu. Akan tetapi, jangan lupa bahwa Raja Iblis Surgawi ini memiliki metode lain untuk menghancurkan harta karun Iblis Surgawi. Saat mengatakan ini pun, Raja Iblis Airgu juga tertawa keras, dan dari telunjuknya, juga menunjuk ke arah tripod Raja 5 Penjara dan Ki Sejati Kaisar Kayu Fang Han. Setelahnya, dengan senyum aneh di wajahnya, Fang Han segera berkata, "Benarkah? Ada satu hal di dunia ini yang dapat menghancurkan kekuatan hebat Raja Iblis Surgawi sepertimu. Bahkan, sebagai Raja Iblis Surgawi, kamu tidak akan bisa mengetahui kekuatan ini." Sesaat setelah mengatakan ini pun, cahaya biru tiba-tiba keluar dari dada Fang Han. Di dalam cahaya biru ini sendiri, suara samar juga terdengar, itu sebenarnya adalah Nagayan. Sebelumnya, Fang Han mengubah Ki Sejatinya menjadi cahaya biru cian, yang bertujuan hanya untuk menutupi keberadaan dan tubuh Nagayan, sehingga Long Xuan tidak dapat melihatnya. Di sisi lain, di dalam cahaya biru itu, Nagayan dengan diam mengintai Raja Iblis itu. Dan sesaat setelah cahaya biru ini mendekat ke arah tubuh dari Raja Iblis, sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi. Dari dalam ledakan, air pelupa yang perkasa dari sungai suci Huangquan tiba-tiba menyiram dari tubuh Raja Iblis Airgu ini. Setelahnya, dari seluruh ki di dalam tubuh Raja Iblis Airgu ini, tiba-tiba mengendur, dan bahkan tidak bisa digunakannya. Dengan raungan putus asa, Raja Iblis Airgu itu segera meraung putus asa. "Ini, air suci kuning. Bagaimana bisa air suci dari Kaisar Iblisku ini bisa berada di tanganmu?" Namun, sesaat setelah raungan itu keluar, Raja Iblis Airgu segera dibekap dan ditangkap oleh Nagayan. Dan kemudian, dengan keras dilemparkan ke dalam gambar Huangquan. Kini, dengan senyum aneh, Nagayan juga segera berkata, "Fang Han, jika bukan karena dia telah melakukan teknik pemotongan besar sehingga vitalitasnya dikonsumsi banyak, mungkin saya tidak akan bisa menjadi lawannya. Akan tetapi, kini Raja Iblis itu telah ditundukkan oleh kita. Sekarang, saya akan melakukan pertunjukan sihir padanya, dan memaksanya untuk mengatakan informasi apapun yang kita minta. Bahkan, kita dapat menanyakan kunci dari teknik pemotongan besar. Dan setelahnya, kita akan dapat menyempurnakan Raja Iblis ini menjadi pil tingkat bumi dengan level yang luar biasa. Secara alami, pil itu akan dapat meningkatkan manamu." Sebelumnya, iblis ini telah melatih dirinya hingga ke titik inti emas. Meskipun inti emasnya kini telah hilang, sumbernya masih sangat kuat. Betapa beruntungnya kita. Setelah mengatakan ini pun, Nagayan segera masuk kembali ke dalam gambar Huangquan, dan bersiap mengolah Raja Iblis Airgu. Bahkan, Hua Tiandou menjadi putus asa karena tidak dapat memurnikan Raja Iblis tingkat biasa. Dan kini, dengan air emosi Huangquan, tampaknya Fang Han akan dapat memurnikan Raja Iblis tingkat apapun. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.